Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-78, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena kita memiliki Alkitab yang menuliskan perjalanan sejarah dan peradaban manusia. Meskipun perjalanan sejarah itu dituliskan, tetapi Alkitab bukanlah buku sejarah. Ada hal yang Tuhan ingin sampaikan dalam peristiwa sejarah, sebagaimana Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah yang masuk ke dalam peristiwa sejarah itu, yang ingin menyatakan bahwa Allah tidak pernah memisahkan dirinya dari perjalanan kehidupan manusia yang Ia telah ciptakan. Pemilihan Allah akan bangsa Israel adalah menjadi bagian penerimaan dan kepemilikan Allah kepada seluruh bangsa dan diwakilkan oleh bangsa Israel tersebut. Mengapa Allah harus memilih bangsa Israel? Tentu itu adalah otoritas Allah sendiri, karena Allah bebas dalam memutuskan pemilihan dalam apa yang Ia sedang kehendaki. Saudaraku, ketika kita mempelajari seluk-beluk perjalanan sejarah manusia, sepertinya ada kebosanan dalam diri manusia itu. Seolah-olah kita hanya menghafalkan tanggal peristiwa, mengapa itu terjadi, tetapi ketika kita sudah semakin terus mempelajari itu, karena kita tidak masuk ke dalam bagian intinya, sering sekali kita menjadi mengabaikan hal yang terpenting ketika kita mempelajari hal sejarah tersebut. Ada seorang yang berkata demikian, jika seseorang menghargai sejarah, ia akan bertindak di masa depan dengan tepat. Tetapi barang siapa yang tidak tahu sejarah, maka ia akan bertindak anarkis di masa depannya. Ia tidak merujuk kepada aspek sejarah, padahal sejarah itu telah mencantumkan bagaimana sebuah peristiwa itu berjalan dalam peradabannya, dan kita belajar dari pengalaman hidup tersebut. Dan inilah yang disampaikan oleh Asaf dalam nyanyian pengajaran yang disampaikannya, bahwa apa yang ia sampaikan ini adalah bagian dari Amsal yang merupakan teka-teki dari zaman purbakala. Ketika kita ingin menyelesaikan teka-teki, tentu kita harus mengetahui banyak hal yang kemungkinan itu akan menjadi jawaban dari teka-teki itu. Dan ketika kita merujuk kepada bangsa Israel, itulah yang disampaikan oleh Asaf. Inilah teka-tekinya, mengapa Allah memilih satu bangsa, menetapkan mereka menjadi pilihannya, dan menyertai mereka sebagai bangsa yang berdaulat. Tuhan memberikan mereka wilayah dan memerdekakan mereka secara otoritas Allah itu sendiri, dan menjadikan mereka sebagai bangsa yang tidak akan pernah lenyap. Dan ketika kita melihat bagaimana hal tersebut dinyatakan oleh Asaf, ia berkata bahwa generasi kedua, generasi seterusnya, angkatan yang berikutnya harus tahu puji-pujian kepada Tuhan, harus tahu perbuatan kekuatannya yang maha dahsyat, harus tahu perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Inilah yang kita harus terus turunkan kepada generasi kita selanjutnya. Jika Salomo ketika di masa tuanya dalam kitab Pengkhotbah ada ucapannya
bahwa apa yang ia lakukan adalah bagaikan usaha menjaring angin, seolah-olah yang ia lakukan semuanya adalah kesia-siaan belaka. Tetapi ada satu hal yang harus kita mengerti, dan inilah konsep hikmat yang sesungguhnya. Jika Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi dan dituliskan dalam Alkitab, berarti itu adalah hal atau aspek yang sangat penting bagi peradaban manusia. Dan itu mengapa Tuhan mengizinkan itu tertulis dalam Alkitab. Tidak semua aspek sejarah dituliskan dalam Alkitab, tetapi apa yang penting bagi Tuhan tentu akan lebih penting lagi bagi manusia. Itu mengapa Tuhan menyatakan itu kepada kita, dan generasi seterusnya harus mengetahui ini. Kita tidak boleh berbangga hati telah menjadi orang-orang yang mengerti firman Tuhan, tetapi tidak menjadi orang yang mengizinkan firman itu diketahui oleh generasi seterusnya. Maka ini tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai anak Asaf, membuat itu seperti nyanyian. Tetapi ada satu hal yang sangat penting dari nyanyian tersebut, yakni Amsal, dan berisi tentang teka-teki tentang zaman purbakala. Maka saudaraku, lihatlah betapa mulianya Tuhan itu, menjadikan segala sesuatunya maha dahsyat. Keajaiban ada di tangan Tuhan. Segala perkara ternyata Tuhanlah jawabannya. Ketika kita harus menyadari realitas kehidupan kita, maka kita akan mengerti satu hal, bahwa kita harus secara penuh melihat kemuliaan Allah itu dan memberikan pujian yang sesungguhnya kepada Dia, karena kita telah melihat mujizat itu, anugerah itu dalam realitas, bukan sebatas gagasan ide, tetapi itu telah masuk ke dalam dunia realitas. Itulah iman yang kita miliki hari ini dalam Kristus. Maka sampaikanlah sukacita itu kepada generasi seterusnya, sehingga apa yang kita miliki hari ini, mereka akan memiliki itu, dan mereka akan bersukacita dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat yang kami terima hari ini. Firman-Mu telah memampukan kami mengerti sejarah peradaban manusia pada zaman purbakala adalah cara Tuhan, sehingga kami dapat melihat dunia ini dan melihat penyertaan Tuhan akan apa yang Tuhan dirikan itu. Berikan kami Tuhan pengertian yang daripada Bapa, sehingga kami dapat meneruskan perihal apa yang kami lihat dan apa yang kami rasakan. Terlebih iman kami kepada Kristus adalah iman yang harus kami sampaikan kepada generasi seterusnya. Terpuji nama-Mu Bapa, pelihara hidup kami dan terima pujian kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.